Sidang mediasi di Pengadilan Negeri Banyuwangi kembali membuka babak panas sengketa antara Denada dan Ressa Rizky Rosano. Dalam agenda yang digelar pada 15 Januari 2026 tersebut, Denada tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili kuasa hukumnya karena kesibukan pekerjaan syuting. Melalui perwakilan hukum, Denada secara tegas menolak tuntutan ganti rugi senilai 7 miliar rupiah yang diajukan Ressa. Penolakan itu membuat proses mediasi berakhir tanpa kesepakatan apapun. Pihak Ressa menyebut, selain soal materi, gugatan juga memuat tuntutan utama berupa pengakuan status sebagai anak biologis. Namun hingga mediasi selesai, Denada disebut belum bersedia mengakui hubungan darah tersebut. Di hadapan awak media, Ressa membantah tudingan pansos dan menegaskan bahwa perjuangannya bukan semata soal uang. Ia mengaku memendam luka batin karena tidak pernah diakui selama 24 tahun hidupnya. Ressa menuturkan bahwa keyakinannya mengenai asal-usul tersebut ia cari sendiri melalui berbagai fakta keluarga. Gugatan resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 26 November 2025 dengan dasar dugaan kelalaian dalam pemenuhan hak anak. Bagi Ressa, pengakuan dari Denada dinilai jauh lebih penting dibandingkan nilai ganti rugi yang dipersoalkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau kata gue sih buat Denada Indonesia, Denada yang sekarang lagi berkasus itu kan, kalau memang itu benar gitu kan, ya udah sih akuin aja sih. Dan gue yakin kami nih, gue warga Indonesia, tetap suka kok sama lu gitu, tetap suka, tetap ngefans, dan lu tetap ada di hati kita. Itu kejadiannya udah lama. Yang mungkin saat itu kamu itu masih kecil, belum bisa memutuskan apa tindakan yang harus kamu lakukan. Kalau memang itu benar, kalau enggak ya bagus lah gitu. Kalau misalnya itu benar, kamu akui aja daripada begini diem, karirnya hilang. Kan udah ada tuh kayak pembelajaran dari seorang motivator yang dulu tuh sangat viral. Akhirnya habiskan dia kan. Nah, sekarang menurutku sih udah berbeda zamannya. Orang tahu pun kamu mengakui, kamu menerima itu, ya apapun nanti kelanjutannya hubungan kalian antara ibu dan anak, kalau memang itu benar, ya orang Indonesia percaya deh sama gue. Kayak gue pribadi, gue tetap suka kok sama lu. Gue tetap memaklumi itu kok gitu. Lu tetap star, lu tetap di hati kita. Udah, kalau memang benar ya udah, daripada panjang. Mari kita bahas kasus ini dengan kepala dingin ya, bukan pakai emosi. Jadi pertama-tama netizen channel sih percaya ya bahwa pemuda ini kemungkinan memang anak biologis dari Denada Tambunan. Jadi di era serba digital dan viral seperti sekarang, kecil rasanya kemungkinannya ya seseorang berani mengaku-ngaku tanpa dasar sama sekali. Jadi buatku ya, soal biologis bukan isu utama lagi. Yang jadi pertanyaan besar justru kalau memang benar katanya anak ini dititipkan, nah titipnya seperti apa? Karena dalam hukum istilah titip anak itu nggak dikenal. Hukum hanya mengenal orang tua kandung, orang tua angkat yang sah, atau pihak yang secara nyata menjalankan peran sebagai orang tua. Jadi selama 24 tahun kan anak ini katanya pernah sekolah, pernah kuliah ya. Artinya punya rapor, punya ijazah, kemungkinan besar punya akta lahir dan kartu keluarga. Pertanyaannya sederhana tapi krusial, nama siapa yang tercantum di sana? Kalau ternyata bukan nama Denada, tapi nama paman dan bibi yang merawat ya, maka secara tidak langsung paman dan bibi menjalankan fungsi sebagai orang tua. Bahkan bisa dianggap mengakui anak tersebut meskipun adopsinya mungkin tidak pernah dilakukan secara sah. Nah, di titik ini menurut hemat netizen channel, kasusnya nggak bisa disederhanakan jadi satu kalimat ibu anak ya, karena faktanya anak dirawat, disekolahkan, bahkan sempat kuliah. Lalu soal tuntutan pengakuan dan kewajiban perdata, kalau nanti pengadilan menyatakan ini memang anak kandung Denada ya, kewajiban hukum itu menurut hemat netizen cendol berlaku ke depan ya, bukan otomatis ditarik mundur 24 tahun ke belakang, apalagi kalau selama itu ya kebutuhannya dipenuhi oleh pihak lain. Jadi buat netizen cendol ini bukan soal membela siapa, ini soal logika hukum. Hukum tidak
bicara soal darah, hukum bicara soal peran, tanggung jawab, dan pencatatan negara. Dan justru pertanyaan terbesarnya adalah selama 24 tahun ini, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab secara hukum? Itu yang menurut hemat netizen channel perlu dibahas secara jujur dan adil. Aku tuh dari kemarin itu notice tentang anak yang mencari pengakuan dari ibunya, dan kebetulan si ibu ini artis. Terus kemudian anaknya ini juga menuntut kayak uang sekitar 7 miliar gitu loh. Ya kalau aku tuh selalu mikirin yang nomor satu itu anak. Apapun yang terjadi dengan kehidupanku, seburuk apapun kehidupanku, tetap yang aku pikirin itu anak yang nomor satu ya. Jadi sangat disayangkan kalau memang ini benar anak dari si artis itu, terus kemudian dititip-titipkan. Sebenarnya kalau dititipin nggak apa-apa ya, kalau dengan alasan misalkan waktu itu terlalu muda, terus kemudian belum siap, kemudian dititipkan ke keluarganya, itu sih menurut aku sih ya nggak apa-apa. Tapi ya tetap harus diakui, dan anak juga berhak loh mendapat pengakuan dari ibunya gitu, dari orang tuanya gitu ya. Dan sampai sekarang itu si ibu juga belum memberikan statement apapun. Ya menurut aku kasihan sama anaknya, mungkin juga kerja, terus kemudian dulu katanya masih bayi, ditawar-tawar kan nggak ngerti lah. Pokok intinya gini loh, setiap urusan yang melibatkan anak ya tetap harus nomor satu yang dipikirkan anak tersebut. Ya sekali lagi, seburuk apapun kita, ya kita harus mental anak itu sangat penting dijaga gitu loh. Kasihan banget ini, apalagi udah hampir 24 tahun ya yang nggak diakuin, ya sampai dia mungkin mencari pengakuan atau tanggung jawab dari ibunya. Kasihan lah, udahlah nggak usah rame-rame datengin, terus kemudian ya peluk atau apa kalau emang itu anaknya, atau ya gimana lah, nggak usah rame-rame. Yang penting anak itu tahu dan anak itu mendapatkan pengakuan dari ibunya. Mungkin tidak nanya melulu masalah tuntutan uang ya, cuman mungkin ya karena selama ini dia juga mungkin menderita, harus kerja dengan gaji yang sangat minim. Jadi kalau menurut aku ya udah, datengin, peluk. Nggak tega loh, bener, anak-anak itu nggak tega beneran loh ya. Saran aku ya sebelum terlambat, datengin, peluk, udah nggak usah rame-rame gitu kan. Bagi kalian yang sudah baca klarifikasi dari manajemennya Denada, tentu kalian makin bertanya-tanya gitu. Ini sebenarnya anaknya apa bukan? Karena di situ juga tidak jelas membantah, juga tidak jelas mengakui. Itu yang jadi pertanyaan publik sekarang. Padahal ya, daripada berpanjang-panjang misalnya di pengadilan, dan itu juga nanti kalau misalnya terbukti misalnya itu anaknya Denada, itu akan merusak citra Denada sebagai seorang artis. Kenapa nggak jujur aja sekarang, mengakui secara tegas misalnya itu anaknya, atau tidak mengakui secara tegas bahwa beliau bukan anaknya. Kalau memang beliau bukan anaknya Reza ini, ya nanti kalau dari pihak Rezanya tetap ngotot mengaku bahwa Reza ini anaknya Denada, ya udah di pengadilan aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Denada ini mengakui bahwa Reza ini anaknya, tentu problemnya tidak akan sepanjang ini dan tidak akan sampai pengadilan juga gitu. Dan Denada juga pasti tahu dong di dalam hati kecilnya, apakah yang dikatakan Reza ini benar atau tidak, bahwa Reza ini anaknya atau tidak. Itu kan Denada pasti tahu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, sebagai seorang ibu yang melahirkan. Ingat, kalau Reza ini benar-benar anaknya, Denada ini mengecewakan sih sikapnya. Anak ini tidak pernah minta dilahirkan ya, tidak pernah minta dilahirkan. Kalian yang berbuat, kalian yang menghadirkan dia ke dunia, kalian yang harus bertanggung jawab. Jangan dibiarkan begitu saja gitu loh. Kucing saja kalau melahirkan anaknya dirawat. Ini manusia. Kalau benar-benar bahwa Reza ini benar-benar anaknya Denada. Denada sebagai seorang ibu yang selama ini citranya sebagai seorang ibu yang baik, yang berjuang untuk anaknya. Nanti kalau misalnya ini semua terbukti dan terbongkar, karirnya terancam hancur loh. Nama baiknya terancam loh. Citra yang selama ini beliau ciptakan dan rawat sebagai seorang ibu yang sangat sayang kepada anak, bisa runtuh. Jadi Denada mungkin harus berpikir ulang ya. Beliau pasti tahu
itu anaknya atau bukan.